Saudara, sorotan lainnya, polisi militer Kodam Jaya menetapkan anggota TNI Kopda FH sebagai tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Tersangka diduga berperan sebagai perantara untuk mencari orang yang akan menculik korban. Pekerjaannya nanti kamu untuk menjemput paksa seseorang. Nanti setelah kalian jemput paksa, kamilah yang akan mengantarkan yang dijemput paksa itu ke alamat di Bogor. Pada saat mereka telah melakukan jemput paksa itu, kalau tidak salah, itu 45 juta rupiah. Itu yang sebelumnya dijanjikan lebih, tapi ternyata dipotong oleh oknum F ini. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyebut ada peran strategis oknum TNI dalam kasus ini karena seorang oknum disebut mempunyai jaringan dan bisa mengintimidasi orang lain. Tapi setidaknya ini menjadi presiden buruk terhadap institusi TNI terkait dengan salah satu anggotanya yang menggunakan seragamnya untuk menunjukkan kekuasaan atau otoritasnya kepada masyarakat. Demikian. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah apakah selama ini dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh TNI, misalnya dengan menggunakan seragam atau atribut-atribut lain yang mungkin bisa Saudara, untuk membahas lebih lengkap mengenai teka-teki pembunuhan ini, sudah bergabung Kabar Reskrim Polri 2009 dan 2011, Pak Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mas Pidi. Pak Ito, ini ada oknum TNI diduga jadi perantara penculik Ilham, tapi menurut Anda apakah peran ini sebatas perantara saja atau seperti apa? Apa Anda punya pandangan lain? Ya, kalau kita melihat daripada peran oknum oknum anggota TNI ini tentunya kita masih harus melakukan cross check ya dengan pelaku yang lain. Kan sementara ini ada yang disampaikan oleh pelaku yang disuruh, kan oknum ini dalam 4 klaster ini adalah bertindak sebagai perantara ya. Kemudian mencari orang-orang yang bertugas menjemput paksa daripada korban di lokasi penculikan. Otomatis kini ada nanti dari jejak digital yang bersangkutan kira-kira apakah ada perintah-perintah lain atau melibatkan orang lain ya. Sehingga kita bisa melihat peran daripada oknum anggota TNI ini itu akan lebih jelas ya. Kita melihat di sini kan sudah ada klaster aktor intelektualnya ya, 4 orang ya yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan 4 orang ini juga tentunya mengarah kepada oknum dari TNI yaitu FH. Di sana akan lihat bagaimana jaringan komunikasi mereka, ya pembicaraan apakah melalui WhatsApp ataukah melalui telepon yang tentunya ini menjadi saat ini menjadi fokus penyelidikan dan penyelidikan daripada anggota penyidik. Ini yang kita akan dalami sehingga kita bisa mengetahui motif yang sebetulnya. Kan motif ini mungkin agak sulit digali ya karena tentunya setiap orang yang terlibat dia juga mempunyai hak untuk tidak berbicara secara jujur dalam penyelidikan, itu diatur dalam KUHP juga ya.
Saya kira kita harus melakukan cross check sehingga dari cross check tersebut akan jelas sekali peran FH ini, apakah yang bersangkutan juga ada yang lain yang terlibat ya, sementara kan masih 15 pelaku yang diamankan. Demikian Mas Vicky. Baik Pak Ito, jadi menurut Anda kalau untuk mengungkap peran dari Kopda FH ini di cross check begitu, siapa saja yang perlu ditanya di klaster-klaster ini menurut Anda? Ya, kalau kita melakukan penyelidikan ya tentunya secara bottom up itu dari 4 pelaku ya, aktor intelektual kepada FH. Ini tentu harus dilakukan pemeriksaan secara forensik, yaitu melalui jejak digital ya. Apakah HP tersebut, apakah ada pesan-pesan lain ya. Kemudian dari bawah juga orang yang disuruh. Nah, tentunya kita akan bisa mengetahui apabila orang yang disuruh tersebut menyampaikan apakah memang ada pesan-pesan yang dilakukan oleh saudara FH ini yang mengatakan bahwa disuruh oleh siapa. Jadi dari hasil kita biasanya ada berita acara untuk pengecekan ya secara langsung ya, berita acara ini kita cross check itu yang akan bisa menentukan peran yang bersangkutan. Kan sekarang ini yang dilakukan adalah mekanisme penanganan yang dilakukan oleh 2 instansi. Yang satu adalah instansi kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya yang sudah mengambil alih dari Polres Jakarta Timur, dan selain itu adalah Pomdam ya. Karena kasusnya ini adalah koneksitas, memang ada sedikit kesulitan kalau memang dilakukan oleh institusi, tapi tentunya dengan koordinasi maupun kesepakatan atau komitmen untuk mengungkap kasus ini, saya kira ini akan ada komunikasi antara Pomdam Jaya dengan Polda Metro Jaya. Demikian, Mas. Baik, Pak Ito, polisi sampai saat ini belum mengungkap motif para pelaku, tapi setelah peran oknum ini terungkap, apakah bisa terungkap juga motifnya? Ya, saya yakin demikian ya. Tentunya kan kita juga harus hati-hati menyampaikan motif, jangan sampai ada salah dalam menyampaikan motif dari yang bersangkutan. Kan kita melihat sekarang masih ada beberapa spekulasi ya, apakah itu merupakan masalah pribadi, kemudian penipuan terkait dengan kredit fiktif, dan juga kemungkinan ada balas dendam atau persaingan internal. Nah, tentunya ini yang harus didalami dari hasil cross check ya, hasil cross check antara pelaku yang termasuk dalam klaster faktor intelektual dan pelaku yang diminta untuk melakukan penjemputan ya dari klaster untuk yang menculik atau menjemput paksa korban di lokasi parkir. Saya yakin teman-teman di kepolisian selalu berkoordinasi dengan Pomdam Jaya sehingga mendapatkan motif yang sebetulnya apa yang terjadi ya, demikian. Baik Pak, ini mungkin para tersangka atau mungkin para pelaku ini bakal menutupi perannya masing-masing. Mereka tidak mau disebut atau diungkap bahwa mereka memiliki peran yang terlalu dalam kasus ini. Mereka mungkin hanya mengaku bahwa peran mereka sebatas ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan biar bisa cross checknya ini bisa akhirnya polisi bisa menemukan bahwa peran masing-masing ini seperti ini begitu? Ya, pengalaman saya ada 2 cara ya Mas Vivi. Yang pertama adalah dengan cara yang pemeriksaan berita acara dilakukan cross check ya. Kemudian yang kedua adalah dengan scientific ya, jadi pemeriksaan secara ilmiah yang melibatkan daripada pemeriksaan jejak digital, kemudian juga pemeriksaan lain-lain ya, terutama dengan pihak-pihak yang bisa mempunyai satu kesimpulan dari hasil komunikasi ya. Dari hasil komunikasi kan saya kira mungkin meskipun yang bersangkutan mempunyai hak untuk tidak mengakui ya perbuatannya, karena ini kan akan berakibat dengan berat ringannya hukuman, tetapi tentunya penyidik juga mempunyai teknik tersendiri, yaitu dengan tadi berita acara konfrontasi ya, namanya berita acara konfrontasi, karena mereka kan diperiksa secara terpisah. Dari sana bisa disimpulkan biasanya para pelaku ini, apalagi ada 15 orang ini, mereka dari beberapa ini kan memiliki kesamaan ya, dan kita juga berharap barangkali mungkin ada teknik lain yang biasa digunakan, yaitu dengan memberikan dia sebagai whistleblower ya, dari pelaku yang mungkin dalam klasternya termasuk yang ringan ya. Mereka akan menceritakan semua. Ini tentunya teknik dan taktik yang dilakukan oleh penyidik. Saya yakin mereka akan menemukan motif yang sebenarnya sebelum kasus ini dikirimkan secara lengkap ke penuntut umum atau ke auditor militer. Demikian.
Baik Pak, kalau Anda melihat ini pelaku ada 4 klaster, apakah ini justru menjadikan kasus ini rumit atau justru mudah untuk dipecahkan, Pak? Saya kira kan di sini kalau ditetapkan sebagai klaster itu adalah menetapkan peran spesifik masing-masing, karena apa? Dari klaster ini tentunya nanti hakim akan memutuskan berat ringannya hukuman. Kan perbuatan ini tentunya ada yang dilakukan secara bersama-sama, namun masing-masing memiliki peran masing-masing. Nah ini tentunya memang kalau dilihat daripada proses penyidikannya agak sedikit sulit ya, karena bagaimanapun juga polisi harus betul yakin bahwa orang-orang yang dalam klaster ini memang melakukan perbuatan secara spesifik sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita tidak mungkin membuat satu hal yang misalnya dia kasusnya ringan menjadi berat, dan itu tentunya ada asas profesionalisme yang harus dipegang oleh para penyidik ya. Saya kira mungkin kalau dikatakan sulit, ini kan sudah merupakan satu keseluruhan, mereka sudah punya satu gambaran ya. Kalau dikatakan adalah kasus ini daripada anatominya sudah dimiliki, kemudian masing-masing akan ada perannya. Dari peran ini nanti akan menentukan tuntutan daripada jaksa ya. Tentunya jaksa akan menuntut sesuai dengan peran masing-masing orang yang terlibat dalam satu kasus atau peristiwa pembunuhan ini. Demikian. Baik Pak Ito, kalau yang Anda baca sebenarnya ini apakah ada oknum aparat, apakah hanya dia saja atau kemungkinan ada oknum-oknum aparat yang lain? Singkat saja Pak. Ya, saya kira mungkin itu penyidik yang lebih tahu ya, dan saya kira mereka juga akan terus berusaha untuk mengungkap kasus ini sehingga kasus pelaku-pelaku lain yang kemungkinan terlibat pasti akan dilakukan upaya untuk menegakkan hukum terhadap mereka. Demikian. Baik Pak Ito Sumardi, terima kasih untuk pandangan Anda yang sudah disampaikan di Kompas Malam hari ini.